Di saat para nabi berdoa menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah berdoa, tapi kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Namun umat Nabi Muhammad SAW karena terpilih paling mulia, maka semua ujian yang ada di umat terdahulu ada di umat ini. Semua kezaliman yang ada di zaman dulu dikumpulkan di zaman ini. Itu sebabnya nggak ada apa-apanya perang Palestina. Nanti Dajjal akan menghancurkan semuanya. Kenapa tidak Nabi Musa, Nabi Isa yang menghancurkannya? Padahal Dajjal itu Bani Israel. Kenapa harus umat Nabi Muhammad SAW? Ketika bertemu, sudah ketemu Nabi Musa dengan Dajjal, tapi bukan Nabi Musa yang melawan Dajjal, kita yang melawan Dajjal. Ya, mungkin kejadian-kejadian belakangan ini bisa jadi adalah awal daripada itu, atau ini sudah berlangsung lama dan ini proses menuju ke sana. Mungkin yang kedua lebih tepat. Namun beritanya yang gede hari ini, sebulan yang lalu, padahal kejadiannya sudah muncul bertahun-tahunnya. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang dizalimi, Allah bantu mereka, Allah jadikan mereka mujahidin yang mukhlisin, yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah persatukan mereka yang berpecah di dalam negeri Palestina, dan begitu juga kita, semoga dijaga hatinya supaya tidak bersuuzon kepada siapapun. Al-Fatihah. Setelah membahas tentang azan, bahwa hadis yang paling saya suka dari azan itu, idza nadal munadi futtihat abwabus sama, halaman 55. Apabila orang azan maka dibuka pintu langit. Jadi dibukanya pintu langit nggak mesti di Ka'bah, nggak mesti di makbarah kuburan, tapi di mana ada muazzin, kapan azan dikumandangkan, saat itu pintu langit dibuka. Maka umat Nabi Muhammad SAW bukan umat yang fanatik benda, fanatik dengan keris-keris, tempat-tempat keramat. Enggak. Kita datang ke tempat keramat karena cinta dengan sahibul karamah, bukan keramat dia. Kita datang ke orang soleh, wali Allah, bukan ingin mendapatkan karamah-karamah dia, tapi ingin memahami hikmah kemaarifatan yang ada dalam diri mereka. Dan sekarang kita masuk ke utamaan umat Nabi Muhammad yang terkhusus lagi setelah azan yang tidak pernah ada di umat sebelumnya, yaitu keutamaan membangun masjid. Di umat terdahulu ada kayak orang Yahudi itu sinagog. Sinagog itu pemisahan laki perempuannya lumayan ketat. Tapi mereka menjadikan sinagog itu asalnya adalah kuburan Nabi, lalu dijadikan tempat ibadah. Maka Nabi SAW, ya, sinagog yang terjadi yang ada di tanah suci Palestina, salah satunya adalah tempat sinagog mereka yang disebut kuburan Nabi Daud. Itu kuburan dijadiin tempat sholat mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Terlaknatlah Yahudi karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud. Lain dengan orang-orang Islam. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada saudara-saudaraku yang ingin memurnikan akidah dari kalangan salafi. Jangan salah faham dengan ulama ahlus sunnah, Asy'ariyah, Sufiyah, pesantren-pesantren. Coba perhatikan, Sufi kuburannya bukanlah kemudian dibangun di atasnya masjid. Yang ada syekh-syekh dari dahulu
dia bangun surau, dia bangun masjid, dia bangun langgar, dia wafat, dia dikubur di belakang mihrab. Paham? Bukan seperti yang dituduhkan oleh mereka bahwa kita menyembah kubur, bahwa sholat di masjid yang ada kubur nggak boleh. Nggak begitu. Yang nggak boleh itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Syekh Albani dia punya kitab judulnya Tahdzirus Sajid, ya, melarang orang sujud di mana, di tempat yang ada kuburannya. Masa Syekh Albani, imamnya orang Salafi, saudara kita, dia memfatwakan keluarkan kuburan Nabi dari Masjid Nabawi. Dia 3 tahun ngajar di Madinah, makanya dia cuma sekali aja datang informasi dari murid-murid Syekh Yasin, Syekh Said Mamduh misalnya, nulis di disertasinya. Jadi disertasi ini kabar, dia tulis di bagian footnote. Nggak tahu yang revisi apakah dia taruh di bagian body note. Syekh Albani, semoga Allah mengampuni, fatwanya ini berbahaya sekali. Apa kata dia? Keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Su'ul adab nggak? Saya mau tanya mantum, lebih mulia Masjid Nabawi atau kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau nggak ada Nabi, ada nggak masjid itu? Kalau Nabi nggak ngangkat tangan, ya Allah, seperti engkau muliakan Mekah dengan doa Nabi Ibrahim kakekku, maka tolong muliakan tanah ini, masjid ini. Kira-kira lebih mulia mana doa Nabi Muhammad SAW atau Nabi Ibrahim? Oh Ustaz, fadilahnya beda. Kalau di Mekah 100.000, kalau di Madinah 1.000. Itu secara hitungan syariat. Di hitungan hakikat lain, sholat di Madinah lebih utama. Secara ilmu hakikat itu isinya cinta. Antum pergi haji terus langsung pulang, itu su'ul adab, ya. Teman-teman saya banyak kemarin yang berhaji mau langsung pulang. Kita kasih pertanyaan, yang ngajarin kamu untuk haji itu siapa? Setan, malaikat, apa Rasulullah? Ya. Benar Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Khudhu anni manasikakum, ambil manasikmu dariku. Manasik kita mesti ambil dari amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nggak ngajarin cara haji, ada nggak haji itu? Nggak ada haji. Jika Nabi nggak cium itu Hajar Aswad, dicium nggak Hajar Aswad? Jika Nabi nggak tawaf di Ka'bah, ada nggak orang tawaf? Jika Nabi nggak wukuf, nggak mabit di tempat suci Arafah, tempat suci Mina, apakah orang akan ikut? Enggak. Kira-kira lebih mulia Ka'bah, Arafah atau Nabi Muhammad SAW? Hah? Ya, banyak orang terjebak yang dikira lebih mulia Ka'bah. Sekian tahun saya ngajar ilmu syariat, rata-rata mikir begitu. Kenapa? Alasannya sholat di situ 100.000, beda. Kalau fadilah sholat itu lain dengan bab kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad SAW? Nabi Ibrahim gak boleh kasih syafaat kalau Nabi Muhammad SAW gak izinkan. Ya, clear? Lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad SAW? Ya, lolos gak nih? Ya, jadi nanti kalau ditanya mungkar nakir, jawaban antum bisa panjang. Mungkar nakir yang ngaji. Ya, nanti dia ngaji tuh ya. Dosen saya ngomong dulu gini, tahu nggak kalian kalau diuji itu kami juga belajar kok katanya, karena dosen udah mentok. Dia sibuk ngajar aja, sibuk nguji, tapi dirinya sendiri tidak dia input dengan banyak ilmu. Mungkar nakir kan tugasnya cuma nanya, nggak ngaji, cuma nanya doang. Maka dia belajar juga. Jika ada orang yang dia tanya, itu arif billah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak ada yang bangun masjid di atas kuburan. Yang ada pendiri masjidnya, guru, ulama, wali yang mengajar dulu di masjid itu meninggal, lalu dia dikubur di belakangnya. Nggak usah pakai ulama kita, ulama salafi. Kata Syekh Albani, boleh sholat di masjid yang masih kebatas sama kuburan dengan tembok. Kalau Masjid Nabawi nggak ada batasnya, langsung kuburan, benar nggak? Raudhah langsung kuburan. Maka dia fatwakan, itu fatwa buat-buatan dia aja. Kenapa dia menyulitkan dirinya dengan fatwanya? Ya, kan itu menyulitkan diri sendiri. Nabi tidak pernah fatwa begitu, dia fatwa begitu. Yang dilarang itu nyembah kubur. Salat dekat kuburan boleh nggak? Antum kalau dekat kuburan imannya rusak nggak? Apa masalahnya sholat dekat kuburan? Antum nyembah kuburan? Kalau saya sholat gak ada kuburan, saya sholat ada kuburan, imannya jadi naik turun gak? Jadi kalau iman itu benar tasdik di dalam kolbu, mau orang di depan ada 1000 kuburan gak ngaruh. Terus apa yang ditakutkan di masjid yang ada kuburan? Tapi teman saya banyak akal, Kiai. Ada masjid masih diganggu terus, diteror dengan bid'ah-bid'ah. Mau meninggal lah si pendirinya masjid ini, wakaf yayasan, tapi pendirinya tunggal. Dia meninggal, tanyalah istrinya sama ustadz, itu teman saya, mau dimakom di mana nih, dikuburin di mana nih Pak Kiai? Kuburin aja samping masjid. Maksudnya apa? Biar masjid kamu nggak diganggu. Dan hebat sekali itu siasatnya. Jadi dikubur yang di sampingnya di masjid. Itu pengikut Syekh Albani udah nggak ada mau sholat lagi. Cuma saya khawatir nanti masjid ini dibom, itu aja takutnya. Dibom dengan kata-kata bid'ah. Kalau dibom dengan bom beneran terjadi di Pakistan, di Suriah. Di Suriah orangnya masih hidup dibom. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti masih hidup dibom. Lagi ngajar kitab, ngajar Al-Quran dibom. Kira-kira itu yang ngebom mujahid atau mujahad? Ya. Kira-kira hati di mana? Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk berjihad, berperang sampai mereka membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma karena berbeda faham, padahal sudah baca la ilaha, dibom juga sama dia. Ketemu Rasulullah, saya nggak tahu itu Rasulullah marahnya sama orang-orang yang tukang bom ini. Kalau mau ngebom kok ke Israel sono ya, biaya sendiri. Dengar-dengar Hamas belum mau tentara dari kita ya, belum mau dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW adalah masjid. Dan ini kabar gembira, masjid terbanyak di dunia di Indonesia. Coba tanya di Malaysia, banyak masjid? Di sini masjid berapa ratus meter masjid? Ya, betul. Ya, sahabat kita yang baru pulang ke Brunei, itu masjid juga sedikit. Saudi, yang pernah di Saudi umroh kayak ngaji kayak gimana? Banyak masjid? Dikit masjid. Yang banyak masjid di mana? Indonesia. Antum tahu keramatnya Indonesia? Ya, mau cari tempat keramat ya inilah negerinya. Inilah tempatnya. Orang-orang azan di mana-mana. Berarti negeri ini setiap saat, setiap kali orang azan itu berapa tempat dibukakan pintu langit. Cuma kan kita masih sibuk main handphone, masih sibuk nonton. Ya, pintu langit dibuka, pintu hati kita ditutup. Nauzubillah min dzalik. Tahu jumlah masjid di Jakarta kayak atau Depok? Ini masuk Depok apa Jaksel? Oh, Depok no ya, sudah di Depok. 1.400 yang tercatat, yang enggak tercatat itu Depok. Ya, tahun 2013 saya suka ngisi training. Kami nanya ke orang yang buat data masjid,
itu 8.000 di masjid di Jakarta. Wallahu alam itu maksudnya 8.000 itu berapa ya? Apakah lebih atau kurang? Belum dihitung masjid-masjid kantor. Ya, belum dihitung masjid kantor. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, di antara kemuliaan yang khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW, ikhtisasuha bil masajid. Allah khususkan umat Nabi Muhammad SAW dengan banyaknya masjid-masjid. Masajid jamak dari masjid. Di sini beda gang sudah ada masjid, benar nggak? Luar biasa itu. وقد جاء في فضل بنائها وفضل السعي إليها النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ya. Sangat banyak sekali riwayat yang menyebutkan keutamaan membangun masjid. Yang kedua, keutamaan jalan menuju masjid ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nih ya, ma yadullu ala fadli bina'il masjid, yang menunjukkan keutamaan bangun masjid. Nah, jangan bayangkan masjid itu cuma tempat sholat, tapi seperti ini, ada pengajian, ngaji ilmu, ada ngaji ilmunya. Kenapa saya pakai kitab, Pak? Padahal bisa nggak pakai kitab? Karena kalau pakai kitab banyak hal yang baru kita dapatkan. Itu satu. Kedua, pengulangan yang sudah jelas tidak akan disampaikan, benar nggak? Dan yang paling penting, tidak adalah hari kecuali bertambah ilmu yang baru ya, itu yang paling penting. Makanya apapun majelis, walaupun kita sebenarnya sanggup nggak pakai kitab, tapi ulama dulu ngajar pakai kitab. Emang kita lebih hebat dari ulama dulu ya? Kan nggak juga. Maka kita ngajar pakai kitab. Beberapa kiai di Betawi itu kalau khotib nggak bisa, ceramah nggak bisa, tapi taruh kitab depan dia, suruh beliau mensyarah, mengurai. Itu mau 3 jam 4 jam juga antum sampai kesemutan tuh bisa. Jadi mereka nggak, justru sebaliknya nggak bisa ceramah lepas, bisanya menjelaskan yang di kitab. Ada lagi ulama yang lain, ahlullah, kekasih Allah, kitabnya di kolbunya. Walaupun dia pegang kitab, tapi sebenarnya kitab itu ada di kolbu. Sama-sama ngaji kitab A, tapi beda ulama, beda rasa nggak? Kenapa? Tergantung kitab yang Allah berikan ke dalam kolbu dia. Gitu. Maka seorang ulama jangan hanya sibuk ngajar orang, dia harus juga membangun hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan Rasulullah SAW, hubungan dengan ulama-ulama suci, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Itu sebabnya ulama kita suka berziarah, suka sowan. Tradisi itu cuma di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, wabil khusus sufiyah. Saya apresiasi depan masjid sudah dipasang ya, masjid ahlus sunnah wal jamaah, aqidah ahlus sunnah asy'ariyah maturidiyah, fikih 4 mazhab, bertasawuf Imam Ghazali ya. Itu manhaj saya ya. Tapi kalau ada orang mengatakan tasawuf Ar-Razi beda, kita cek dulu yang beda aneh mah ente ya, lebih Ghazali aneh apa ente, boleh kita uji ya, tapi fair, jangan main zolim ya, jangan main kemudian main bully, fair. Insyaallah kita siap adu mana Ghazalian yang lebih kuat ya. Ini Tahdus bin Nimah Kiai, Tahdus bin Nimah, Majmu'ah Rasail Ghazali setebal ini saya khatamkan 6 bulan ya, setebal ini. Ihya Ulumuddin, alhamdulillah ngaji sudah lama, mulai dari umur 13 saya udah ngaji Ihya bersamaan dengan Hikam sudah mendengar dari kecil, umur 9 ya, 10 guru saya masih hidup, saksi silakan ditanya, Abu Ya Nu'man Bashir. Dan beliau sangat Ghazalian, sangat kuat mengikuti tasawuf Imam Al-Ghazali
Cuma sekarang istilah Ghazali ini jadi berhala. Sebenarnya selain tasawuf Imam Ghazali ada lagi, dan tasawuf itu nggak ditentang Imam Ghazali. Contoh, orang kan ngira kalau tasawuf Ghazali berarti nggak ngikut Halas, nggak boleh Syekh Siti Jenar. Nggak begitu. Al-Ghazali lah yang membela Al-Hallaj. Seandainya Imam Ghazali hidup di zaman Syekh Siti Jenar, dia pun akan bela Syekh Siti Jenar. Terus kenapa wali-wali yang lain saat itu menghakimi Syekh Siti Jenar? Itu lain lagi, beda tugas. Para aulia itu beda-beda tugas. Ada yang tugasnya bela, ada tugas ngadilin. Ada yang disuruh oleh Allah seakan-akan mereka beradu, padahal sebenarnya mereka tidak beradu, kolbunya sangat akrab. Di antara keutamaan bangun masjid, annahu madmunun lahu baitun mithluhu fil jannah, dijamin dibuatkan rumah atau istana yang serupa atau lebih mulia di surga. Masjid tadi fungsinya apa? Sholat, ngaji. Bahkan di zaman Nabi SAW di Sahih Muslim, Nabi SAW membiarkan masjid menjadi tempat penginapan sementara orang-orang yang hijrah. Wa in kana kafiran, bahkan tamu-tamu yang kafir, karena dulu belum ada hotel, Nabi inapkan beberapa non-muslim di masjid. Ini jawaban dulu Kiai Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal, waktu beliau dihujat oleh banyak orang karena menerima Obama di Masjid Istiqlal. Masih ingat? Udah lupa ya? Coba cek beritanya. Imam Besar Istiqlal nyambut Obama. Dibully orang dulu. Beliau jawab dengan hadis Bukhari Muslim bahwa tamu-tamu Rasulullah SAW yang sawan ke beliau itu banyak ya. Yang datang silaturahim itu banyak. Ada yang datang merepotkan Nabi, Nabi terima, Nabi senang direpotin. Ada yang datang nggak mau repotin Nabi, Nabi malah gelisah karena Nabi senang direpotin. Ada yang datang bawa hadiah macam-macam. Makanya baju Nabi itu bajunya branded semua, Pak. Branded semua. Antum baca Kitabul Libas, Kitabuz Zinati, ya, bab performan pakaian Nabi SAW. Nabi itu punya jubah Bahrain, jubah Yaman, jubah Rum, jubah Mesir. Punya nggak? Zaman gini nggak punya. Ya, saya adalah gamis Saudi, punya gamis Yaman ada, walaupun nggak dipakai ya. Gamis Uni Emirat ada. Kita koleksi aja, pengen ngamalin sunnah Nabi, koleksi doang tapi nggak berani make. Sebenarnya secara maknawi, maknanya apa? Secara maknawi Nabi itu open mind, Nabi itu nggak saklek. Dulu antum kalau lihat saya masa remaja mungkin ketawa, saya kira baju koko itu baju sunnah, dan saya nggak mau beli pakai baju kaos dan tidak mau pakai baju yang ada kerahnya. Kemana-mana pakai baju koko, tapi lupa koko itu sendiri bukan bahasa Indonesia. Koko, apa arti koko? Apa artinya? Oh, ternyata orang kalau lagi semangat dia kira satu model itu adalah baju orang Islam. Sekarang lagi tren, Pak, gamis yang ada kerahnya di Arab. Gamis ada kerahnya. Dan Nabi kalau punya baju nggak ada yang polos kayak saya begini. Nabi kalau baju pasti ada motifnya, tapi nggak lebay ya. Tapi lebay juga boleh ya. Nabi itu dikirimin baju apa, gamis, jubah, motifnya, tenunnya, masya Allah ya, mansuj bahasa Arabnya, ditenun. Makanya Pak Kiai kalau pakai BHS lebih mahal dari Levi's, nggak ada apa-apanya itu. Yang dijual di H&M, yang dijual di Plaza Indonesia nggak ada apa-apanya ya. BHS harganya berapa, Kiai? Ya kira-kira begitu. Dan saya bersyukur pergi ke luar negeri, itu sarungnya Indonesia, sarung Pekalongan itu masyhur, Pak, masyhur, alhamdulillah ya.
Kita bersyukur. Sekarang ini kan kita pakai ini rida apa India ya. Nanti saya sudah mulai koleksi kain untuk di sini, apa shawl atau apa jenisnya, tapi motifnya motif Nusantara. Sudah mulai, beberapa sudah sering saya pakai ya. Karena motif itu bukan bagian dari sunnah. Sunnahnya make begini itu sunnah, tapi motifnya bukan bagian dari sunnah. Itu menunjukkan budaya orang Arab sono ya gitu, lurus-lurus saja. Kalau India agak berwarna ya. Ini mana nih? India ya. Nah, India itu agak sedikit. Indonesia motifnya lebih ramai. Insya Allah ke depan kita kalau buat shawl, buat rida batik, insya Allah kita bangga ya. Sunnah tapi ala kita gitu. Seandainya Nabi SAW hidup hari ini, kita akan datang bawa sarung Pekalongan, sarung BHS, kita kasih ke beliau. Kenapa? Beliau itu sahibul izar, suka pakai sarung. Baca Sahih Bukhari, Nabi itu sholat pakai sarung, dan sarungnya banyak jenis. Ada sarung yang jenisnya agak lembut, jadi gampang melorot. Jadi Nabi kalau naik dilipat lagi, ditarik lagi. Baca hadis itu. Berarti benerin sarung tidak merusak khusyuk. Cuma antum lagi ruku pakai BHS, terus keren juga ya sarung aneh. Itu namanya khuyala. Itu namanya apa? Khuyala, sombong dalam khayal. Itu nggak boleh. Bukan sarung yang salah, ini yang salah ya. Man bana masjidan yubtagha bihi wajhullah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Nabi yang ngomong, percaya nggak? Nabi yang ngomong, percaya nggak? Ini kalau istilah berita, ini namanya kelas apa nih beritanya nih? Kevalidannya A1 gitu ya. Oh, ini beritanya A1 ini. Percaya nggak? Siapa yang bangun masjid? Nah, masjid itu termasuk di situ pesantren, majelis. Karena isinya masjid apa? Tempat zikir, tempat ngaji, tempat sholat. Ada 3 itu. Meskipun di masa Nabi masjid dijadikan tempat pusat seni, pusat nginep dan segala macam, mungkin nilai itu sudah mulai berkurang. Kembali ke intinya, tempat di situ disebut nama Allah. Bagaimana mungkin disebut nama Allah kalau nggak ngaji tentang nama Allah, kalau nggak belajar ma'rifatullah? Maka belajar itu salah satu ruhul masjid selain ibadah. Karena ibadah tidak wusul, tidak diterima kalau kita nggak kenal siapa yang disembah. Jadi Nabi kalau bikin majelis di mana? Di masjid apa di mana? Di masjid. Jadi masjid itu ganti pesantren. Santri tetapnya disebut Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu mirip-mirip santri di pesantren salaf. Makan ala kadarnya. Kalau kiainya makan, dia makan. Kalau kiainya nggak makan, ya dia nggak makan. Zaman-zaman dulu, kalau salaf sekarang udah enak juga ya. Ini beliau produk salaf ini. Pernah makan di Ubin nggak Kiai? Sering. Jadi Kiai ya. Ya. Yang makan pakai piring belum tentu jadi Kiai. Berkah. Ini pesan saya untuk orang tua yang anaknya di pesantren. Jangan terlalu eman-eman. Mesti tega sama anak masuk pesantren. Supaya apa? Anak kalau biasa dimanja di rumah, dia mesti diberikan cara hidup, dilatih cara hidup zuhud, supaya nanti jika hidupnya bergelimang rezeki, dia nggak cinta sama duit, dia nggak cinta sama kemewahan. Diberi kemewahan, dia ambil sebagai fasilitas. Kenapa? Dia mengamalkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak terlena di situ. Betapa hebatnya cara kiai kita dulu mendidik murid-muridnya, tidur di masjid. Bahkan kalau di Jawa Timur itu ada pesantren udah nggak muat Pak, saking banyaknya. Pesantren itu murah. Itu udah murah, bisa 6 bulan gak bayar tuh santri. Masih makan di situ, tidur di situ. Akhirnya nggak muat itu ruangan, tidurnya di bawah kolong langit. Dan mereka happy.
tamat dari situ jadi ulama, jadi kiai, jadi pendakwah. Ada yang bekerja dan dia soleh, ada yang jadi insinyur, dia soleh, ada yang jadi tentara, jadi polisi, dia soleh, ada yang jadi politisi, dia soleh. Kenapa? Sudah biasa hidup susah, ya. Anak saya mendoakan keluarga kami, ya. Anak saya masuk pesantren. Dulu pesantren sederhana sekali, sengaja kita paksa supaya nanti kalau masuk pesantren yang lebih baik dia bersyukur tiap hari. Dan alhamdulillah jadi, ya. Semoga keturunan kita menjadi ulama-ulama, menjadi pejuang-pejuang. Amin ya rabbal alamin, ya. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yuzkar fi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Ini diberikan detail di sini. Siapa yang membangun masjid untuk disebut, diajarkan kalimat Allah di situ, langgar surau zawiyah itu masuk, ya, majelis yang mana nama Allah disebut di situ, maka orang ini akan dibangunkan rumah di surga. Dan itu langsung kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini saya bukan lagi nyuruh bikin surau di tempat saya, Pak, di mana aja, ya. Kita bukan lagi fundraising, bukan. Nggak. Sampai hari ini kita biasa-biasa aja. Emang kalau takdirnya jadi gitu aja, ya. Nggak ada iklan-iklan dari mulut saya, nggak perlulah, ya. Siapa yang tersentuh buat, ya. Jujur saya nggak perlu surau udah di hati saya. Kalau yang mau ngaji di surau nggak kena hujan, buatlah. Yang di BSD itu silakan dibuat, ya. Dimanapun nanti kan kita sudah punya beberapa ngaji di sana, ya. Termasuk apapun tempat, ya. Syukur-syukur, ya, di situ diajarkan ilmu ma'rifatullah, bangun, ya, bangun segera. Dimanapun di daerah, di kampung kita ada kiai, dia bisa mengajarkan nama Allah, kasih tahu dia kalau kita punya rezeki, mau nggak kiai kita buatkan, ya. Kalau sudah jangan intervensi, ini adabnya. Ini kadang-kadang mohon maaf, donatur itu intervensi. Kejadianlah di beberapa tempat di Kepulauan Riau dan di Riau, saya kenal beberapa ikut serta ngurusin yayasan. Akhirnya yayasannya nggak jalan, orangnya capek sendiri. Ketemulah seorang kiai, dikasih tahu, Pak Kiai saya capek. Ya udah sini aku urus, diurus beres. Jadi kita bagi-bagi tugas, ya. Nah, orang kadang-kadang egonya main, nggak percayaan sama orang. Nah, hati-hati di situ, ya. Hati-hati di situ. Uang bukan uang kita, milik Allah. Ilmunya kiai juga bukan ilmu dia, itu ilmu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini makna zahir, mau makna batinnya nggak? Makna ma'rifatnya nggak? Oke. Masjid hakiki itu apakah bangunan atau setiap tempat yang disebut nama Allah? Mungkinkah ada bangunan di atas namanya berkubah, tapi di bawahnya, di dalamnya orang nggak sebut nama Allah? Mungkin nggak? Mungkin aja. Bapak ke Itali banyak, ya, dikira masjid, tahu-tahu gereja atau bangunan biasa. Maka itu masjid yang zahir. Ini masjid disebut nama Allah. Sebenarnya nama Allah yang disebut itu sumbernya di mana? Di mana sumbernya? Antum bisa nyebut nama Allah itu ngambil dari mana? Dari YouTube? Apa dari kulub? Maka ulama ahlullah menerjemahkan makna yang lain, makna isyari. Man bana fi qalbihi masjidan yuzkar fihi ismullah. Siapa yang membangun tempat sujud di dalam kolbunya, yang mana di dalamnya dia sebut nama Allah, barulah orang itu dibangunkan masjid. Nah, ini untuk santri, ini santri, ya. Santri nggak usah mikir bangun pesantren,
Bangunlah istana ilmu dalam kolbu, bangun dulu ilmunya di kolbu, nanti tenang, Allah akan bangunkan tempat untuk ngajar. Gitu maksudnya, ya. Jadi ini yang diajarkan Mbah Maimun dulu, gak usah mikirin bangunan dulu, ngajar aja dulu. Ngajar itu yuzkaru fihi ismullah, disebut di dalamnya, di tempat itu nama Allah. Hakikat menyebut nama Allah di lidah atau di kolbu. Bangun dulu istana zikrullah di kolbu, masjid di dalam kolbu, nanti baru dibangunkan. Kalau tidak, nanti jadi masjid diror. Masjid diror bagus, tapi orang-orang munafik dia tidak membangun nama Allah di dalam kolbunya, tidak membangun tempat untuk menyebut nama Allah di dalam kolbunya. Nah, ini untuk para santri yang ingin jadi kiai, ya, nggak usah sibuk-sibuk mikirin tanah kosong, nyari tanah kosong, udah tenang aja, ya. Yang hak kita pasti dapat. Saya ngembaliin tanah orang sering, Pak. Kenapa? Jika isyarat kolbu kita nggak dapat, ini tempat nggak akan menambah nama Allah di kolbuku, ya sudah, nggak usah balikin aja. Kalau malah nambah konflik, malah ada kepentingan duniawi di situ, orang pengen berbisnis di situ, udah kita balikin. Atau muridnya suuzon sama gurunya, boleh murid suuzon sama guru. Belum pesantrennya jadi, sudah ada Pak dulu, ya. Orang nyerahin tanah belum jadi udah suuzon duluan. Terus kalau mati Ar-Razi diwarisin ke anaknya, ya salam, saya belum mati disuruh ngomong begitu. Mau ketemu 1000 kiai itu nggak akan beres, karena pola dia suuzon sama gurunya. Balikin aja Pak, sekian hektar kita balikin aja, ya, kita nggak perlu yang begitu, ya. Orang-orang yang sudah kenal Allah, namanya, sifatnya, dia nggak perlu orang lain untuk zikir, orang lain yang perlu dia. Karena orang yang kolbunya sudah ada nama Allah, dia nggak pernah kesepian. Kenapa? Malaikat datang terus ke kolbunya, membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat nganterin. Jadi bukan dia cari malaikat, malaikat sawat ke dia. Itu yang disebut dalam hadis Imam Muslim, safahatkumul malaikah. Malaikat datang kepadamu, menyalamimu. Malaikat kalau nyalamin kita, ini yang kita sebut sawat. Jangankan kamu, malaikat pun datang, ya. Jadi jangan heran jika ulama-ulama yang istiqomah itu ilmunya gak banyak, yang penting dia istiqomah. Allah ajarkan dia ilmu yang dia gak tahu. Disitulah kiai-kiai disowanin orang. Jangan bayangin berkhayal disowanin itu enak Pak, capek, ya, lelah itu disowanin. Antum bisa bayangkan itu Mbah Maimun masa hidupnya, Habib Lutfi, ya, kayak Ali Masyhuri, ya. Masya Allah, itu gak berhenti orang datang, padahal beliau lagi sakit, punggungnya sakit, kakinya sakit. Itu yang datang bisa 2 hari 3 hari nunggu, berarti beliau ini belum sempat istirahat, yang ngantri sudah banyak. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW begitu. Bayangkan yang datang ke Rasulullah SAW itu bukan hanya orang biasa, bukan santri doang, raja-raja. Ada yang muji, ada yang mencaci, ada yang ngancem, ada yang menggoda, macam-macam yang datang ke beliau, ya. Nggak sanggup bangun satu masjid, cukup bangun ya 1 balok, 2 balok. Ini hadisnya ada, ya. Hadis Ibnu Majah, man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Jangankan bangun utuh, kita cuma bawa 1 bata karena cuma segitu duit punya, Allah bangunkan 1 rumah. Apalagi yang tadi full, ya. Tapi kalimat depannya selalu, semua hadisnya hampir semuanya menggunakan kalimat lahu. Man bana lillahi, membana lahu.
Siapa yang membangun, bukan masjidnya dulu yang didahulukan, tapi lillahnya dulu. Nah, ini yang paling penting, karena Allahnya dulu. Ngurus masjid juga sama. Buat masjid mudah Pak, ngurus masjid lebih sulit, bapernya lebih tinggi, ya benar nggak? Waduh, masya Allah, konfliknya dahsyat. Itu cara Allah menguji ketulusan kita semua. Jadi ini kita sampaikan, apabila terjadi konflik di masjid, di zawiyah, di surau, di langgar, di tempat majelis zikir, majelis salawat, majelis pengajian, majelis tarekat, itu Allah lagi uji mereka, siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, siapa yang dia tidak cinta kepada Allah. Konflik mana aja Pak? Di masjid ada konflik? Ada. Di majelis ada konflik pengurus? Ada. Konflik tim khidmat? Ada. Di thariqat, katanya thariqat kan mengenal Allah, tetap aja. Meninggal mursyid, belum meninggal mursyid orang udah tengkar duluan. Kenapa? Allah ingin uji. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Allah jika cinta maka Allah uji. Orang yang cinta ketika diuji enggak merasa berat. Tapi kalau enggak cinta, dia pusing, kelimpungan, putus asa. Ya lalu malah mencaci maki orang terdekatnya. Banallahu lahu baitan awsa'u minhu, ya halaman 57. Bahkan di riwayat Imam Ahmad, Allah bangunkan rumah yang lebih luas darinya, afdal minhu, lebih afdal. Tapi ada tambahan di riwayat Imam Tabarani, man bana baitan yu'badullahu fihi min malin halal. Siapa yang membangun masjid yang mana Allah disembah di situ, disebut-sebut namanya di situ, diajarkan namanya di situ, diajarkan talqin zikir, diajarkan nama Rasulullah, berselawat, itu maksudnya. Min malin halal, syaratnya dari harta yang halal, bukan harta sengketa. Ini saya belajar dari guru saya, udah meninggal. Beliau itu kasyaf, terbuka mata batinnya. Jika ada masjid, masjid kalau di kampung-kampung kan pakai apa, keranjang gitu ya. Bahkan kalau di Depok, usah ke kampung, Depoknya begitu, taruh tepi jalan ya kan. Kadang-kadang ada orang naruh duit, itu duit syubhat. Sama orang ini berasa sama dia, bagian mana semen yang dari duit syubhat tuh dia tahu. Jadi nggak pernah mau duduk di situ. Tapi tenang, Allah yang bersihkan nanti ya. Cuma orang-orang kasyaf ini repot, ribet jadi orang kasyaf. Jangan minta kasyaf, ya. Jangan minta kasyaf, minta itu al-ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembahnya seakan memandangnya. Itu yang diminta. Gak usah minta kasyaf. Orang yang bangun rumah Allah yang di mana Allah disembah, di situ dari harta yang halal, Allah bangunkan bagi dia rumah di surga, min durrin wa yakut, ya, dari dur dan yakut, ya, berlian, yakut, yakut merah, ahmar, sebutlah kibrit, ahmar, semua jenis batu-batu mulia, ya. Pada senang pakai batu kan Pak, ya, benar tuh pakai batu. Saya lagi nggak pakai aja, ketinggalan. Tuh batu tuh, Kiai pakai batu Kiai. Waduh, ada isinya tuh batu. Man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Di sini dipertegas lagi, siapa yang bangun masjid tidak ingin riya. Riya itu masih ingat saya tegaskan berkali-kali, riya itu ru'yatul amal, memandang amal. Itu satu. Yang kedua, riya itu suka dipuji. Yang ketiga, riya itu takut dicaci. Nggak enak kalau nggak ikut bangun. Hati-hati. Pengen ikut bangun biar gitu ya. Di kampung salah satu orang dekat saya ya, masjid harusnya dibangun 2 lantai jadi 1 lantai. Kenapa? Imamnya, pengurusnya bilang kalau bangun masjid jangan riya, sedangkan donaturnya ingin nama dia ditaruh di prasasti ya, karena kiai ini sangat
keras dalam bab tauhid, nggak boleh. Ngambeklah si donatur. Akhirnya cuma satu lantai. Coba kalau itu jadi 2 lantai, Pak. Ya, ya serba salah sih ya. Emang antum kalau donasi nggak ditaruh nama di situ sedih ya? Hah? Sedih ya? Sedih ya? Betul, beberapa kiai, salah satu kiai pinter filantropi, cara narik orang cari dana, dikasih tahu, tar kalau Pak Bapak Haji bangun, nama gedungnya nanti nama Pak Haji. Seneng dia. Padahal itu ujian dari Allah, Pak. Itu ujian dari Allah itu. Yang paling bagus yang nama kita nggak disebut-sebut di situ, cukup Allah yang sebut. Sama Imam Syafi'i itu bersedekah ilmu dan dia mengatakan, aku tidak mau namaku disebut-sebut dalam bersedekah ilmu. Jadi jangan dikira guru itu sedekahnya lebih berat. Dia mengeluarkan berlian dari kolbu dia. Bapak cuma ngeliarin keluar dari dompet, dari rekening. Kalau yang rekening kalau nggak dipakai kan nggak punya kita. Ini perhatikan, rezeki kita yang kita makan, bukan yang kita simpan. Baju Bapak yang disimpan itu bukan rezeki, yang dipakai sekarang itulah rezekinya. Coba bajunya banyak, coba pakai 3 helai. Saya nanti minta tanda tangan, Pak. Sejak kapan, Mas? Miring. Sejak kapan sarafnya kendor? Udah lama ya. Kita orang waras. Orang waras, dia kalau punya pakaian banyak, tetap yang dipakai paling 1-2 helai. Paling daleman 3. Tapi kalau 5 sekaligus gimana? Muskilah katanya kata orang Arab. Jadi rezeki kita yang kita pakai, tabungan kita yang kita keluarkan. Nah, ini pegang itu. Tabungan kita yang kita keluarkan, bukan yang disimpan di rekening itu, bukan yang di brankas itu, bukan. Tetap simpan seperlunya, tapi coba tabungan akhirat. Ini yang mengabarkan langsung Allah, yang mengabarkan Rasulullah, mestinya kalbu kita langsung tasdik, langsung percaya ya. Man bana masjidan, siapa yang membangun pesantren, membangun masjid, membangun majlis, surau, langgar ya, la yuridu bihi riyaan, tidak ingin disebut-sebut namanya, wala sum'ah, tidak ingin pamer, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Wa thawabu bina'il jannah baqin wa ajruhu jarin li sahibihi hatta ba'da wafatihi. Nah, ini kalimat penting lagi kata Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki. Pahala membangun masjid itu baqo. Allah baqokan, Allah kekalkan. Wa ajruhu, dan balasannya, pahalanya mengalir kepada orangnya meskipun dia sudah wafat. Meskipun dia sudah wafat ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, yang mengalir kepada orang beriman setelah dia meninggal, padahal dia sudah enggak beramal tapi amalnya tetap dianggap ada, orangnya dihitung beramal. Ilman 'allamahu wa nasyarah. Nih perhatikan kenapa kita hormat kepada guru, karena dia lebih dahulukan dari orang kaya. Ilman, ilmu yang diajarkan, yang disebarkan. Awwala dan salihan. Kenapa orang tua mulia setelah guru? Karena di situ ada aset nanti anak yang soleh ya. Yang ketiga, mushafan warathahu, mushaf yang dia wariskan. Yang keempat, masjidan bana, masjid yang didirikan. Yang kelima, baitan li ibnis sabil, rumah singgah yang gratis. Tradisi Indonesia nggak ada ya? Ada nggak? Pas ziarah-ziarah gitu kalau tidur di penginapan tuh gratis tuh bayar. Ya salam, berarti udah nggak ada ya? Udah nggak ada berarti. Ini tradisi lama yang diamalkan sampai di masa Imam Bukhari itu masih ada. Jadi masih ada bekas-bekas
ini tempat orang dulu persinggahan di jalur-jalur sutra itu masih ada, cuma pun hari ini sudah nggak dipakai ya. Buat di pesantren ada wilayah steril, tempat tamu nginap bebas, nggak bayar, makannya dikasih ya. Insyaallah ya, semoga dapat tanah baru lagi ya. Untuk musafir berapa lama pun dia tinggal, tapi musafir masa sih lama-lama tinggal, kan 3 hari aja, habis 3 hari kita bilang jatahnya habis mas jangan pakai ngomong ya, yang ngomong dengan santrinya ini ya, yang mulutnya bisa pedas sedikit. Au nahran ajra, dia bikin drainase, dia bikin sungai, dia bikin bandar irigasi. Kalau orang buat begini itu juga ngalir, berarti bikin jalan masuk nggak? Masuk. Tapi belum ada ya orang kaya di Indonesia bikin tol gratis, yang ada dari luar negeri kan, yang tol apa namanya itu nggak bayar ya, nggak bayar, bayar, oh bayar toh, nggak jadi ya coba kalau ada orang begitu, luar biasa. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Ini perhatikan, yang terakhir, sedekah yang dikeluarkan dari hartanya, dari rekeningnya, dari berangkasnya, dari tabungannya, dia masih dalam keadaan sehat, dia masih sangat senang sama duit. Lagi pada sehat kan ini? Nah, mumpung sehat nih, buru-buru, jangan nunggu sakit. Kalau orang udah sakit terus dia bilang tanah yang ngonon tuh itu pesantren itu wajar. Dia sudah gak cinta sama duit, udah gak cinta sama tanah. Ketika lagi seneng-senengnya dilepas, Allah bilang ana uhibbuk, aku cinta engkau wahai hambaku. Jadi ada 6, berapa? 6 ya? Coba hitung lagi deh. Ilmu, anak soleh, mushaf, masjid, rumah singgah, irigasi. Oh, 7 ya. Sedekah saat lagi seneng-senengnya ya. Sama ibu-ibu ini ngizinin bapak poligami, lagi cinta-cintanya masuk pak maaf bu ya, canda bu, tapi serius Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mimma yadullu ala fadli man kanasal masjida wa nazzafahu. Kalau tadi bangun, sekarang membersihkan masjid, merawat masjid, merbot masjid. Kalau di Padang tuh namanya bukan merbot, garin masjid. Kok bisa ya namanya begitu, saya juga nggak tahu. Uridat alayya ujuru ummati. Ini Nabi SAW mengabarkan, ini hadis sahih, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik ya. Ini hadis bercerita tentang orang yang hanya mengambil sampah kecil di masjid. Nah nih, mulai hari ini antum coba amalin ini ya, jangan nunggu, karena juga ada merbot, nah jangan gitu, ada kotoran langsung ambil. Ditunjukkan kepadaku ujuru ummati, balasan amalan umatku, hatta al-qaza yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Meskipun satu kotoran kecil yang dia lihat, mungkin rambut atau kertas atau tutup minuman yang mengganggu pemandangan di masjid, lalu dia bersihkan, itu Nabi ditunjukkan semuanya. Jadi antum duduk begini, itu Nabi sudah lihat. Nabi sudah lihat kan, uridat alayya ujur ummati, pahalanya Nabi sudah dilihatkan, amalnya kita Nabi sudah dilihatkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Bukhari pernah masuk masjid, lalu dia lihat sampah, dia pungut, dimasukin ke ya. Jadi kalau ada tisu-tisu, pakai tisu ya, masukin aja. Atau itu kan ada plastiknya di atas ya, kita buka, jangan dibuang di situ atau ditaruh di bawah karpet, jangan, ambil, masukin saku, gitu caranya. Ini amalan Imam Al-Bukhari. Wa uridat alayya dhunubu ummati, ternyata tidak hanya amalan yang ditunjukkan, dosa juga ditunjukin. Jadi kita dosa
pasti malu kalau udah dengar hadis ini. Bahkan semua dosa umatku juga diperlihatkan kepadaku. Falam ara zanban a'zam min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha ar-rajul thumma nasiyaha. Tidak adalah aku melihat dosa yang lebih besar daripada ayat atau ilmu. Saya mengartikan di situ ilmu, lalu dia lupakan. Kenapa ilmu bisa dilupakan? Kalau tidak diamalkan. Ya, jadi cara menghafal ilmu gimana? I'mal bihi walau marrah. Amalkan meskipun hanya sekali. Itu cara ngamalin. Ini metode Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, dulu ulama salafus saleh apabila dapat satu hadis meskipun ulama mengatakan dhaif, amila biha, dia amalkan, karena siapa tahu hadis itu tidak dhaif, ada yang mensahihkannya. Nah, ini pahalanya lebih gede lagi. Hadis Ibnu Majah, ya, sanadnya hasan. Man akhraja adzan minal masjid, siapa yang buang sampah kecil dari masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya satu rumah di surga. Setara dengan yang bangun gampang, Pak, bersihinnya ribet. Saya masih ingat pertama kali masjid di Bandung, masjid apa namanya yang baru itu, Jabar, Jawa Barat jadi Jabar, cocok logi bener ya. Ini masuk Jabar ya, iya, tapi kayaknya pinggir-pinggiran sama Jakarta ya. Sholat di sana, masjidnya keren. Pas kita turun, itu drainase tempat air wudhu, baunya bukan main. Alhamdulillah kita sampaikan dibersihkan. Seperti tutup sebentar kan untuk dibersihkan. Jadi ngurus masjid itu lebih rumit daripada bangun masjid. Lebih rumit, Pak. Apalagi masjid pesantren. Ini di pesantren kita dulu ya. Dulu buat piket niru pesantren Gontor. Gontor kan jalan tuh, keren tuh di situ Gontor jalan. Tapi dicobain di pesantren Aswaja, nggak jalan, Pak. Malah tidur, malah tengkar tuh, pengurusnya tengkar sama piketnya. Gue lagi mau tidur, ganggu aja begitu. Akhirnya gimana? Tetap pakai outsourcing. Kita bayar orang baru beres. Ternyata urusan membersihkan pesantren, urusan membersihkan masjid itu urusan lebih berat daripada ngurusin masjid. Bapak nih ngelihat sampah, apa, buang sampah, paling saya doang, gitu kan mikirnya. Kalau hari ini ada 100 orang ngomong gitu, udah berapa plastiknya? Udah berapa plastiknya? Kita mau keluar lihat sampah, biar ntar juga ada yang tugas. Tiap kali yang lewat ntar ada yang tugas, begitulah terus. Yang tugas sakit, gimana masjidnya? Itulah asbabnya kenapa ketika Sayyidina Nabi SAW masuk ke masjid, sudah dilihat dari pagi sampai sore, kok nggak melihat sosok hitam legam perempuan tua, kulitnya hitam, orang Habasyah. Maka Nabi tanya, Sahih Bukhari, manakah perempuan Habasyah yang biasa nyapu masjid? Apa kata mereka? Wahai baginda Rasulullah, malam yang lalu dia wafat, kami kubur langsung tengah malam. Itu dalil boleh nguburin tengah malam. Kami khawatir mengganggu engkau. Ini sahabat ini adab. Ternyata adab itu nggak semuanya tepat. Nabi kemudian ajarkan, kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Lalu beliau mengatakan, tunjukkan aku mana kuburnya. Lalu Rasulullah SAW salat di situ, salat jenazah, salat gaib, qadaan. Bayangkan Rasulullah SAW memperhatikan yang begitu. Ya, saya yakin Kiai Abdurrahman dan pengurus pasti memperhatikan mereka itu. Ya. Tapi sekarang merebut udah enak, digaji. Ya, digaji, enak digaji, tinggal jangan ngeluh. Ya, jika kerjaannya lebih banyak dari gajinya, katakan alhamdulillah, berarti aku dapat porsi untuk akhiratku. Gitu, Pak. Ya. Pernah nggak punya kerjaan menurut kita gajinya nggak setara? Lakuin aja, Pak. Anggap ini aset surgawi. Oh, kalau kiai lebih parah ya. Kalau kiai itu kalau ada jam 27 jam sehari mungkin segitu maunya. Ya.
Tidur pun sudah sulit, kalau udah punya pesantren apalagi ya. Ngelebihin pedagang capeknya. Udah 9:10 ya. Nah, satu atau dua hadis lagi kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fi jama'atin tudha'af ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 darajah. Terus orang yang sholat berjamaah dilipat gandakan melebihi sholat di rumahnya atau di pasarnya 25 derajat. Kenapa? Apabila seseorang berwudu, dia baguskan wudu lalu berangkat ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah. Dia keluar bukan mau mampir ke Indomaret, tapi emang mau, kita kan nyambi ya, ke Indomaret nah nyambi ke masjid gitu. Jangan gitu, ke masjid tar kalau sempat ke Indo. Nah, jadi niatnya apa? La yukhrijuhu illa shalah. Niat dia hanya sholat ke masjid. Hari ini orang ke masjid mau ngapain? Kampanye Pak, pencitraan. Boleh lah, untung pencitraannya soleh. Maka di mana ada haul, di mana ada majelis, itu caleg-caleg minta. Depok ini Pak, Depok bagian Ono ya. Kita turun lagi pada orasi, ganti-gantian lagi, caleg ini, caleg ini, caleg ini, caleg ini. Masya Allah, dia harusnya berterima kasih sama Ustadz, karena berkat Ustadz banyak umat terkumpul. Tapi Ustadznya mau naik, dia berangkat Pak, pergi. Ya mau kesel gimana ya, Ustadznya naik ceramah, dia pergi, padahal dia minta waktu di tempat jamaah Ustadz itu ya. Nah ini kita kadang datang itu niatnya pencitraan, ingin dilihat orang. Nah, ada yang caleg gak? Semoga tersinggung. Lam yahzu khutwatan illa rufi'at. Tidaklah seseorang itu melangkah satu langkah saja, illa rufi'at lahu biha darajah, ada satu derajat. Jadi antum dari tadi ke sini ya, tapi pakai Grab ya. Satu langkah satu derajat. Di saat yang sama satu dosa digugurkan. Fa idza shalla, jika dia salat, lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Jika dia salat, malaikat mendoakan dia. Apa doa malaikat? Ini salawat malaikat kepada kita. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah limpahan rahmat kepada orang itu. Ya Allah, sayangilah orang ini selama dia di dalam masjid. Jadi antum ini walaupun tadi tidak salat 2 rakaat, tapi di hadis yang lain masuk ya, selama malam yuhdits, selama tidak berangan-angan dunia, membicarakan dunia, maka handphone buka kalau nggak berkaitan dengan agama, nggak usah dibuka kalau di masjid. Kalau adabnya keluar dulu ya, adabnya keluar dulu. Kalau tetap mau buka handphone WA, nah kalau dibuka untuk urusan apa? Catatan kah, merekam kah, atau hal-hal yang urgent, itu boleh ya, itu cuma alat ya. Nah orang seperti itu dihitung masih sholat padahal dia tidak lagi sholat. Dipandang mata hakikat Rasulullah, orang itu sholat padahal dia lagi nggak sholat. Wala yazalu fi sholah man tazara sholah. Dia dihitung sholat selama menunggu waktu sholat. Jadi orang menunggu sholat dihitung sholat, itu sholat hakikat namanya. Coba Pak, ini secara rohani, ini penutup. Niatkan hidup itu cuma menunggu sholat. Niatkan hidup ini hanya menunggu sholat. Kita malam mau tidur ingin seger sholat tahajud. Niat tidur bukan karena tidur itu, tapi karena ingin seger tahajud. Ada begitu belum? Belum ya? Dianjurkan tidur siang sejenak. Untuk apa? Supaya kuat nanti tahajud. Sudah begitu belum? Ini ajaran Rasulullah. Rasulullah SAW tidur itu bukan untuk tidur.
tidur itu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur aja untuk munajat, masa hidup sadar bukan untuk sholat? Jadi mulai hari ini ya, bisa diniatkan setiap kali mau bangun, katakan, ya Allah aku niat sholat dan menunggu sholat. Kerjaan itu hanyalah masa cara menunggu sholat. Jam sholat datang, kita tinggal. Kalau emang urgent pekerjaannya, karena pekerjaannya wajib, sholat sunat itu, sholat jamaah itu sunat, kita undur tapi tetap berjamaah, cari orang berjamaah ya, nggak saklek juga, kita nggak saklek juga. Orang-orang yang begitu ra'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fi kulli waqtin wa hin, orang ini dilihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sholat walaupun dia lagi tidur ya. Coba perhatikan tadi, la yazalu fis shalah man tazara shalah, orang itu dihitung sholat selama menunggu sholat. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim di kitab As-Shalah dan Mawaqitu Shalah, sahabat Nabi ba'da maghrib itu ada yang mereka cari sandaran lalu tertidur lagi bersandar menunggu sholat, dihitungnya mereka lagi sholat padahal lagi tidur. Berarti menunggu sholat itulah sholat di luar sholat. Itu yang disebut sholat daim. Kalau orang nanya apa sholat daim, bukan hanya zikir khafi, orang yang niat hidupnya menunggu waktu sholat. Coba niatkan, nih jam segini saya niat menunggu waktu zuhur. Niatnya apa? Menunggu waktu zuhur. Habis zuhur nanti niat lagi, saya niat menunggu waktu. Ya, ini nggak masuk ke dalam rincinya hadis, tapi kita rincikan dari hadis ini. Semoga Allah Ta'ala memandang kita selalu sholat, meskipun sholat ini belum khusyuk, meskipun sholat ini tidak sempurna. Kita memohon semoga Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan sholat atau menunggu sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Gimana Kiai? Ngantuk? Ya. Satu laki, satu perempuan ya, di belakang ada satu ibu ya. Ya, silakan. Dua saja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin menanyakan materi bulan lalu mengenai azan. Mana yang lebih baik buat kita? Pada saat azan berkumandang, apakah kita menjawab jawaban dari muazin atau kita melakukan wudhu dulu, Buya? Kalau itu yang pertama. Yang kedua, materi hari ini bagi kita atau bagi saya khususnya, mana lebih baik kita selesai sholat maghrib mengaji di masjid atau mengaji di rumah? Tahsin maksud saya, ngederes kalau kata orang Betawi bilang. Ya, okay. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam hadis yang sahih disebutkan, idza sami'tul muazzin faqulu ma yaqulu, bukan fatawaddau awalan summa qul ma yaqulu, bukan. Jika kamu mendengar azan, langsung baca apa yang dia baca, bukan wudu dulu ya, nggak perlu wudu dulu, langsung ya. Dan yang kedua, lebih afdal di masjid atau di rumah? Tergantung. Jika di rumah kita menambah syiar dan nur di rumah, afdal di rumah. Tapi kalau tidak ada kepentingan yang luar biasa, ba'da maghrib langsung tunggu isya. Ini salah satu amalan para aulia dari dulu ya, baik dengerin taklim ataupun baca Al-Quran dan wiridan ya. Kalau saya di rumah suka baca Quran, tapi kalau di masjid lebih senang zikiran, diam nunggu atau sholawatan, itu lebih senang ya. Nah, itu tergantung berpulang mana ya. Namun Nabi SAW mengatakan, jika engkau sholat sunat ya, jadikan rumah kita juga tempat sholat sunat, supaya enggak seperti kuburan. Nawiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Beri cahaya rumahmu, terangi rumahmu dengan sholat dan baca Quran ya. Tapi sebenarnya rumah hakiki bukan bangunan itu. Rumah hakiki tubuh ini, badan ini, kolbu ini.
Maka rumah ini yang perlu dibawa kemana-mana, rumah ini yang mesti dibacakan. Maka guru saya sebagian mengatakan, kamu bacalah di mana saja, yang penting kolbumu bersama dirimu, ya. Jadi kolbu kita ikut membaca. Selama ini antum kan membayangkan baca di rumah biar rumahnya terang gitu ya. Imam Ghazali yang ngomong ini, nawiru buyutakum, haqiqatul buyut, hakikat rumah di situ adalah baitullah al-qulub, baitullah bernama kolbu. Maka ada kalimat qalbul mu'min baitullah, rumah Allah itu adalah kolbu. Jadi adakah masjid di dalam diri kita? Ada, itulah kolbu. Jadi ikutlah membaca dengan kolbu, dimanapun tempatnya sama. Nanti bapak pulang, nurnya kan masih dibawa ke rumah, masih dibawa ke rumah. Jadi jangan terjebak dengan pemaknaan zahir. Ya, lanjut, siapa ibu? Ya. Assalamualaikum Pak Buya Arusi. Sebetulnya tadi barusan dijawab ya, tapi sebagian. Pertanyaan saya adalah apa perbedaannya ruh dengan kolbu? Okay. Nah, yang tadi Bapak katakan bahwa kolbu itu yang memang kita harus jaga selalu. Tadi barusan diterangkan. Terima kasih Pak Buya. Masya Allah, pertanyaannya berat Bu. Kolbu dan ruh. Kolbu itu pusat tempat Allah menatap hambanya. Ruh adalah tempat Allah menyimpan rahasianya. Kolbu tempat Allah menitipkan namanya. Sedangkan ruh Allah menitipkan rahasia dari nama itu. Itu bedanya ya. Maka ruh itu sebenarnya kolbu juga, kolbunya kolbu. Kolbu itu boleh diartikan pusatnya manusia. Secara harfiah kolbu berarti berubah-ubah, tapi secara maknawi kolbu itu adalah mahallu nazarillah, tempat Allah memandang. Jika bapak ibu jalan ke rumah, terus rumah kita kotor, nyaman gak lihatnya? Kita masuk rumah kita, tapi rumah kita nggak bersih, nyaman nggak? Mohon maaf, kotoran di mana-mana, muntahan di mana-mana, kotoran kucing di mana-mana, nggak ada yang bersihin, nyaman nggak duduk di situ? Nggak nyaman. Kolbu ini jika dia tidak dibersihkan setiap hari, orang akan gelisah. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa aku gelisah? Karena kolbumu, rumah batinmu tidak engkau bikin nyaman, tidak engkau bersihkan setiap hari. Kenapa kita bersihin tempat tidur setiap hari? Kenapa? Nggak nyaman kalau tidak bersih. Berdebu dikit kita batuk, mungkin bersin-bersin. Dan betapa banyak orang membiarkan dirinya tidur di dalam kolbunya sedang kotor. Dan ini sudah kronis barangkali, bukan akut lagi, sudah kronis. Kolbunya sudah kronis, rumah kolbunya sudah terlalu busuk. Nanti aja kalau mau mati kan gitu orang ngajarin ya, tobat nanti aja sekali doang. Itu yang ngajarin syaitan, tapi dipinjam lisan ustaz. Tobat itu Nabi tiap hari, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini kalam Nabi SAW. Aku istighfar dan tobat setiap hari 100. Berarti Nabi mengulang-ulang tobat, bukan nunggu tobat nanti sebelum meninggal. Emang tahu meninggal kapan? Kan gak tahu kita meninggal kapan. Jadi kolbu itu baitullah, kolbu itu rumah Allah di dalam diri kita. Allah menatap ke dalamnya. Sedangkan ruh itu kolbunya kolbu, tempat rahasianya kolbu. Karena rahasia Allah menyebutnya min amrillah. Mereka bertanya kepada engkau mengenai ar-ruh, qulir ruh, katakanlah ar-ruh min amr rabbi, urusan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Sering saya tanyakan ini, kalau bapak ibu punya rahasia enggak? Ya, ibu cerita nggak ke orang? Tapi pernah cerita ke orang? Cerita rahasia. Aku kasih tahu ya, ini rahasia, jangan kasih tahu orang ya, gitu. Pernah gitu nggak? Pernah ya? Itu orangnya terpercaya, teman dekat atau orang baru kenal? Terpercaya.
Maka rahasia ar-ruh hanya diberikan kepada orang al-amin, aminullah fil ard, orang yang terpercaya di bumi, mengemban rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-amin al-haqiqi itulah Rasulullah alam ini dicipta. Ditawarkan ke langit nggak terima, ditawarkan ke bumi nggak terima, ditawarkan ke manusia karena dia punya ar-ruh, dia terima. Dan hakikatul ruh itu ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Maka beliau bernama Ruhul Arwah, ruhnya para ruh, sumbernya semua ruh. Rohani kita bersumber dari rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah disebut ayahanda ruhani, ayahanda hakiki. Di kitab-kitab maulid disebutkan begitu semua, dalam kitab-kitab ilmu zikir disebutkan begitu semua. Jadi walaupun fisiknya sudah meninggal, ini yang bikin saya masih tegar, Pak, walaupun ayah saya meninggal. Karena bagi saya ayah rohaniku Rasulullah SAW, beliau Allah titipkan, ya, saya menjadi anak zahirnya ayah saya yang baru wafat itu, ya. Dan ketika kita sampaikan ajaran sang ayahanda ruh kepada ayah fisik saya, beliau meninggal dengan tenang, alhamdulillah, ya. Hobinya zikir khafi, mata dipejam, sebut nama Allah, meninggalnya begitu, ya. Mau meninggal belalak atau meninggal nutup mata sendiri? Mau nutup mata sendiri, amalkan zikir khafi. Kalau belum dapat, ambil ke ribat, ya. Di ribat sudah ada beberapa ustadz yang kita izinkan untuk memberi talqin, tapi jangan nafsu, ikutin, dan amalkan ini dulu, ikutin aja, ya. Nggak mesti saya yang mentalkin, ya. Datang aja ke ribat, nanti ditalqin, insyaallah, biar kolbunya biasa, sehingga berlatih setiap hari, mata dipejam, lidah keluh. Ini tahadus menikmah, tanda syukur saya kepada Allah. Ayah saya itu 7 hari nggak bisa bicara, Pak, karena sudah keluh, mungkin kena penyumbatan pembuluh darah apa, lalu ada bagian organ yang tidak maksimal, nggak maksimal, udah nggak bisa nyebut. Benarlah kata guru kami dulu, jika sakratul maut datang, mata engkau rabun, lidah engkau keluh. Saya melihat sendiri ayah saya begitu. Telinga nggak dengar, kalau kita ajak ngomongnya nggak dengar, tapi pas kolbu kita sebut nama Allah, kita bilang, ya Allah, sampaikan bacaan ini kepada ayahanda, sampai, Pak. Ternyata kolbunya juga sedang berzikir. Dalam berzikir langsung pejam mata, detik itu berpulang. Indahnya orang yang ahli zikir, meninggalnya enak, ya. Tapi kalau orang nggak punya ilmu begitu, aduh, matanya belalak-belalak, nanti kita kalau susah nutupinnya. Maka berdoa sebelum meninggal, ada yang bimbing kita bertalqin, ya. Enggak dari manusia, dari malaikat. Enggak dari malaikat, semoga ruhaniah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Gitu, Bu, ya, sudah terjawab, alhamdulillah. Semoga ini menjadi pertemuan yang berkah. Mohon maaf salah dan kurangnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dengan mengenal Nabi Muhammad SAW, dengan mengenal Engkau, nama-nama Engkau, sifat Engkau, dan jadikan kami juga mendapat kebaikan di akhirat, mendapat